Aku pengen liput nengar TV. Nah, ada ini parkir. Ya. Jiwa tuh gambarnya sih nggak iya kamu. Apa sendalku ilang wingi pas kelang wingi dadi aku wingi tak temuke wis sandalmu deh. Selamat siang pemirsa di seluruh Indonesia. Siang ini kita akan wawancara langsung dengan Pak Ki dalam permasalahan tanah ini. Selamat siang Pak Ki. Selamat siang. Dalam acara apa ini Pak Ki? Ini dalam rangka advokasi masyarakat Cebolok yang mereka itu sudah tinggal bertahun-tahun di sini dan akan kena gusur karena ada proyek pembangunan yang kita sendiri belum tahu sampai sejauh mana legalitasnya. Begitu Pak. Untuk PT-nya apa Pak yang ngerjakan itu Pak? PT Mutiara Arta Property. Mutiara Arta Property. Tindakan yang dilakukan apa kira-kira Pak? Tindakan kita melakukan advokasi terhadap masyarakat, mereka yang sudah terima ganti rugi, sudah ada kesepakatan, mereka itu hanya menuntut sederhana. Kalau memang yang memberikan ganti rugi itu adalah orang yang memiliki keabsahan, ada legalitasnya, masyarakat terima. Kita hanya butuh legalitasnya saja. Begitu. Jadi kalau memang dia bisa membuktikan bahwa ini alas hak yang betul milik mereka, masyarakat di sini tidak menolak untuk digusur. Upaya gitu. hukum yang dilakukan Pak? Upaya hukum yang dilakukan, kita sudah mulai koordinasi dengan jajaran-jajaran terkait, mulai dari tingkat kepolisian, instansi-instansi, dan kita akan mengadakan audiensi dengan pihak-pihak yang berkompeten di dalamnya. Perkembangannya gimana? Perkembangan belum ada respon. Jadi kita kemarin sore itu kita coba menghadap ke kepolisian sektor setempat, Polsek Gayam Sari. Beliau Kapolseknya sedang tidak ada di tempat dengan alasan bahwa beliau sedang terkena COVID. Kita bisa menyadari itu, kemudian kita jajaran di bawahnya, mulai dari Kanit, mulai dari SPKT, kita sudah koordinasi dan sampai hari ini belum ada respon dan kita belum bisa bertemu dengan pihak manapun di Polsek. Supaya apa yang dilakukan selanjutnya ketika tidak ketemu Kapolsek? Kita akan tetap hadir kembali, kemudian kita juga akan ke Polres untuk koordinasi, kita juga sudah melaporkan ke Polda. Kita sudah laporan ke Polda beberapa hari yang lalu. Untuk di Polsek, Polres, dan Polda, kenapa ada 3 jajaran kita lapor semuanya? Satu persoalan ini ada beda-beda masalah. Jadi terkait penggusuran kita bawa di Polda, terkait adanya intimidasi dan teror kita bawa ke Polsek, kemudian ada hal lain perkara secara pribadi kita bawa ke Polres. Perizinan yang dilakukan kira-kira ditindaklanjuti juga? Perizinan kita sedang pertanyakan, namun kita lebih kepada legalitasnya dulu. Jadi perizinan kepada terkait proyek ini akan menjadi ranah yang berbeda karena saya mengadvokasi di sini adalah untuk warga masyarakatnya, bukan untuk masalah perizinan proyeknya. Jadi ketika warga masyarakat ini digusur, legalitasnya belum ada, ya ini bagian saya. Kalau masalah proyek nanti ada bagiannya tersendiri. Keinginan warga gimana Pak? Keinginan warga sederhana, siapapun yang sudah memberikan ganti rugi kepada warga, dia harus bisa menunjukkan legalitasnya. Apakah kapasitas dia memberikan ganti rugi itu apa? Dasarnya itu apa? Kalau memang dia memiliki sertifikat sah, warga sepakat. Saya sudah katakan di awal tadi. Sejak kapan Pak ini permasalahan ini bermula? Kalau surat kuasa saya ini saya terima itu pertengahan bulan November. Pertengahan November saya terima dari warga sekitar 209 KK. 209 kuasa ada di tangan saya. Namun kalau permasalahan ini sudah ada, saya investigasi itu sejak 1990. Sampai dengan hari ini dengan nama pemilik berbeda-beda.
sampai hari ini kita masih cari siapa nama pemilik sesungguhnya. Kalau isu yang berkembang pemiliknya siapa, Pak? Isu yang berkembang saya tidak ingin berandai-andai ya, tidak ingin menyampaikan kalau memang tidak ada dasarnya. Dugaan-dugaan saya menduga ini ada salah satu pengusaha hotel dengan nama Dr. Setiawan. Informasi ya, ini saya hanya menduga karena kita tidak punya alasnya. Dugaan saya itu. Berarti untuk warga sudah ada yang digusur ya, Pak? Ada warga beberapa, kemarin itu 3 rumah saya advokasi karena memang yang digusur banyak, tapi 3 kuasa saya baru 3 rumah yang sudah digusur. Lain yang sudah tidak masuk dalam kuasa saya sudah banyak yang digusur. Dari kuasa 209 itu total warga berapa? Total warga semuanya 209 itu total warga. Semua Ya. mengajukan kuasa ya, memberikan Ya, kuasa. ada di kita surat kuasanya. Total luas yang diklaim. Total luas klaim ini estimasi saya ngeliat itu 16 hektar, sekian, hampir 17 hektar. Hampir 17 hektar yang kita ini. Berapa? Satu sertifikat. Satu sertifikat. Satu Ya. sertifikat. Cuman Atas nama lagi-lagi perorangan. kita sedang mencari apakah betul ini seluas 17 hektar ini hanya terdiri dari satu sertifikat. Jika ini terjadi, satu sertifikat dengan luas 17 hektar ini adalah naif, sesuatu yang tidak mungkin. Gitu. Ada tambahan lain, Pak? Silakan, Pak. Saya untuk sementara yang saya sampaikan kepada teman-teman pers, mohon dibantu untuk pemberitaannya. Warga ini butuh advokasi, ya kan? Jangan hanya di permukaan kita kemudian naik, besok tumbang. Mohon dikawal untuk kawan-kawan media, untuk ini supaya menjadi masalah nasional. Demikian. Jadi tidak hanya masalah lokal saja, karena ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Tuh. Begitu. Cukup yang lain. Dari warga ada perjanjian dengan pemilik lahan sebelumnya. Warga ini Selamat siang pemirsa di seluruh Indonesia. Siang ini kita akan wawancara langsung dengan Pak Ki dalam permasalahan tanah ini. Selamat siang Pak Ki. selamat siang. Dalam acara apa ini Pak Ki? Ini dalam rangka advokasi masyarakat Cebolok yang mereka itu sudah tinggal bertahun-tahun di sini dan akan kena gusur karena ada proyek pembangunan yang kita sendiri belum tahu sampai sejauh mana legalitasnya. Begitu Pak. Untuk PT-nya apa Pak yang ngerjakan itu Pak? PT Mutiara Arta Property. Mutiara Arta Property. Tindakan yang dilakukan apa kira-kira, Pak? Tindakan kita melakukan advokasi terhadap masyarakat, mereka yang sudah terima ganti rugi, sudah ada kesepakatan, mereka itu hanya menuntut sederhana. Kalau memang yang memberikan ganti rugi itu adalah orang yang memiliki keabsahan, ada legalitasnya, masyarakat terima. Kita hanya butuh legalitasnya saja. Begitu. Jadi kalau memang dia bisa membuktikan bahwa ini alas hak yang betul milik mereka, masyarakat di sini tidak menolak untuk digusur. Upaya Gitu. hukum yang dilakukan, Pak? Upaya hukum yang dilakukan, kita sudah mulai koordinasi dengan jajaran-jajaran terkait, mulai dari tingkat kepolisian, instansi-instansi, dan kita akan mengadakan audiensi dengan pihak-pihak yang berkompeten di dalamnya. Perkembangannya gimana? Perkembangan belum ada respon. Jadi kita kemarin sore itu kita coba menghadap ke kepolisian sektor setempat, Polsek Gayam Sari. Beliau Kapolseknya sedang tidak ada di tempat dengan alasan bahwa beliau sedang terkena COVID. Kita bisa menyadari itu, kemudian kita jajaran di bawahnya, mulai dari Kanit, mulai dari SPKT, kita sudah koordinasi dan sampai hari ini belum ada respon dan kita belum bisa bertemu dengan pihak manapun di Polsek. Supaya apa yang dilakukan selanjutnya ketika tidak ketemu Kapolsek? Kita akan tetap hadir kembali, kemudian kita juga akan ke Polres untuk koordinasi. Kita juga sudah melaporkan ke Polda. Kita sudah laporan ke Polda beberapa hari yang lalu. Untuk di Polsek, Polres, dan Polda, kenapa ada 3 jajaran kita lapor semuanya? Satu persoalan ini ada beda-beda masalah. Jadi terkait penggusuran kita bawa di Polda, terkait adanya intimidasi dan teror kita bawa ke Polsek, kemudian ada hal lain perkara secara pribadi kita bawa ke Polres. Perizinan yang dilakukan kira-kira ditindaklanjuti juga? Perizinan kita sedang pertanyakan, namun kita lebih kepada legalitasnya dulu. Jadi perizinan kepada terkait proyek ini akan menjadi
ranah yang berbeda karena saya mengadvokasi di sini adalah untuk warga masyarakatnya, bukan untuk masalah perizinan proyeknya. Jadi ketika warga masyarakat ini digusur, legalitasnya belum ada, ya ini bagian saya. Kalau masalah proyek nanti ada bagiannya tersendiri. Keinginan warga gimana, Pak? Keinginan warga sederhana, siapapun yang sudah memberikan ganti rugi kepada warga, dia harus bisa menunjukkan legalitasnya. Apakah dia kapasitas dia memberikan ganti rugi itu apa? Dasarnya itu apa? Kalau memang dia memiliki sertifikat sah, warga sepakat. Saya sudah katakan di awal tadi. Sejak kapan Pak ini permasalahan ini bermula? Kalau surat kuasa saya ini saya terima itu pertengahan bulan November. Pertengahan November saya terima dari warga sekitar 209 KK. 209 kuasa ada di tangan saya. Namun kalau permasalahan ini sudah ada, saya investigasi itu sejak 1990. Sampai dengan hari ini dengan nama pemilik berbeda-beda. Sampai hari ini kita masih cari siapa nama pemilik sesungguhnya. Kalau isu yang berkembang pemiliknya siapa? Isu yang berkembang saya tidak ingin berandai-andai ya, tidak ingin menyampaikan kalau memang tidak ada dasarnya. Dugaan-dugaan saya menduga ini ada salah satu pengusaha hotel dengan nama Dr. Setiawan. Informasi ya, ini saya hanya menduga karena kita tidak punya alasnya. Dugaan saya itu. Berarti untuk warga sudah ada yang digusur ya, Pak? Ada warga beberapa, kemarin itu 3 rumah saya advokasi karena memang yang digusur banyak, tapi 3 kuasa saya baru 3 rumah yang sudah digusur. Lain yang sudah tidak masuk dalam kuasa saya sudah banyak yang digusur. Dari kuasa 209 itu total warga berapa? Total warga semuanya 209 itu total warga. Semua Ya. mengajukan kuasa ya, memberikan Ya, kuasa. ada di kita surat kuasanya. Total luas yang diklaim. Total luas klaim ini estimasi saya ngeliat itu 16 hektar, sekian, hampir 17 hektar. Hampir 17 hektar yang kita ini. Berapa? Satu sertifikat. Satu sertifikat. Satu Ya. sertifikat. Cuman Atas nama lagi-lagi perorangan. kita sedang mencari apakah betul ini seluas 17 hektar ini hanya terdiri dari satu sertifikat. Jika ini terjadi, satu sertifikat dengan luas 17 hektar ini adalah naif, sesuatu yang tidak mungkin. Gitu. Ada tambahan lain, Pak? Silakan, Pak. Saya untuk sementara yang saya sampaikan kepada teman-teman pers, mohon dibantu untuk pemberitaannya. Warga ini butuh advokasi, ya kan? Jangan hanya di permukaan kita kemudian naik, besok tumbang. Mohon dikawal untuk kawan-kawan media, untuk ini supaya menjadi masalah nasional. Demikian. Jadi tidak hanya masalah lokal saja, karena ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Tuh. Begitu. Cukup yang lain. Dari warga ada perjanjian dengan pemilik lahan sebelumnya. Warga ini penggantian dari tanah garapan. Jadi tanah garapan si A diganti tidur, tidak ada yang mengelola, tidak dipagar, kemudian banyak warga yang masuk. Siapa yang salah? Kemudian hari ini baru mereka datang mengaku sebagai hak pemilik haknya, tetapi tidak mampu menunjukkan kepemilikannya. Jadi kita masih tanda tanya di sini. Cukup ya? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Cukup. Ya, terima kasih. Minta foto bareng ya. Hidup Cebolok! Hidup masyarakat Cebolok! Menang, menang, menang! Por! Iya, Pak. Itu di situ masih ada rumah warga, Pak. Pintunya depannya itu ditutup sama urukan, Pak. Manusiawi enggak, Pak? Kira-kira, Pak? Yo. Oh, masih ada ya? Parah, Pak. Orangnya memang parah. Tidak manusianya parah. Yang di belakang malah wajan motor ke belakang, Pak. Yang belakang itu barang buktinya masih ada di situ. Ini masih ada barang-barangnya tetap di. Ada motor. Baik, pemirsa di seluruh Indonesia, mudah-mudahan permasalahan ini bisa didengarkan oleh bapak-bapak yang di luar sana. Penegak hukum sehingga turun menangani. ada jalan keluarnya. Benerannya Selamat siang. sing di ngaku-ngaku